yang menyanyi. Maka Umar langsung marah. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada laki-laki tua yang siap dipantul lehernya. Maka tuan rumahnya dia kaget. Oh, lagi senang-senang diganggu. Dia kaget dia. Kaget. Maka tuan rumahnya berani bentak Umar. Jadi Umar dibentak. Kaget dia. Spontan. Wahai Umar, kamu lebih buruk daripada saya. Dibentak. Kamu masuk rumah orang lain tanpa izin. Dia salah dia. Masuk rumah tanpa izin. Masuk rumah orang tanpa izin. Masuk rumah tidak salam. Salam boleh. Yang ketiga, wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, akhirnya saudara Umar langsung pergi. Tidak jadi marah. Langsung pergi. Menyesal. Ya Allah ampuni Umar. Ya Allah ampuni Umar. Dalam perjalanan. Sampai Abdullah bin Mas'ud yang tidak tahu apa-apa ditarik dia pergi. Jadi tidak dikasih tahu apa-apa, langsung dia pergi. Sampai beberapa hari orang tua, tuan rumah tadi yang mabuk tidak berani keluar rumah, takut kalau dihukum oleh Sayyidina Umar. Biasanya dia sholatnya di masjid orang tua ini. Jadi masyarakat umum zaman sahabat ini ya biasa. Sholat, kadang maksiat, habis sholat, mencuri, habis sholat, mabuk, itu ya masyarakat ada seperti itu. Kalau yang top-top seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang top-top ya tidak maksiat seperti itu. Tapi yang masyarakat bawah, yang umum ya maksiat. Maka orang tua tadi tidak berani ke masjid, tidak berani datang dalam majelisnya Sayyidina Umar. Nah, kurang lebih 2 minggu berani masuk masjid. Itu aja ngumpet-ngumpet di belakang, di pojok, di belakangnya orang-orang. Takut kalau ketahuan Sayyidina Umar. Maka ketika Sayyidina Umar tetap melihatnya, maka diundang orang tua tadi. Weh bapak, kemarilah, saya ingin berbisik-bisik. Maka begitu orang tua tadi mendekat, Sayyidina Umar berbisik-bisik. Wahai orang tua, ketahuilah bahwa saya tidak pernah cerita kepada siapapun untuk kejadian malam itu, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang satu menemani saya pada malam, tidak saya kasih tahu. Anak istri saya di rumah tidak saya kasih tahu. Hanya Allah saja yang tahu kejadian malam itu. Maka orang tua tadi juga sama. Wahai Amirul Mukminin, dekatkan telinga Anda, saya juga ingin berbisik-bisik. Maka orang tua tadi berbisik kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, sejak kejadian malam itu saya bertobat, saya berjanji tidak akan mabuk lagi sampai sisa umur saya ini. Maka ketika Sayyidina Umar mendengar itu, seketika takbir, Allahu Akbar, orang-orang pada kaget. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dawuh, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya dunia akhirat. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya dunia akhirat. Bahkan akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Kadang kita ngerasani mboten rumangsa ngoten nggih tanpa sadar dan semoga kita semua diampuni oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini acara terakhir apa? Cerita terakhir. Kalau tak duduk ini, kalau kelas ini nggih. Rasane iki rada serang-serang. Ini pun jam 9 langgung nih. Terus kenapa rampung nih? Cerita satu lagi deh. Niki
ingkang cerita Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ketika sahabat kumpul-kumpul ngaten iki, baginda Rasulullah dawuh mekaten. Atadaruna mal muflis. Atadaruna mal muflis. Tahukah kalian siapakah orang bangkrut? Maka sahabat ini hanya yang jawab macam-macam jawaban. Ada mengatakan orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang tidak punya harta, orang tidak punya duit. Ada yang jawab kalau pedagang ya tiwas pulaan ora payu, ngoten nggih. Bangkrut atau belinya mahal dijual murah, akhirnya rugi, bangkrut. Maka Rasul dawuh, orang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa banyak amalan, banyak pahala, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, pahala puasa. Tetapi dia juga mendolimi banyak orang, merasani banyak orang, merugikan banyak orang, mengkhianati banyak orang. Akhirnya pahalanya diambil, diberikan kepada orang didolimi. Sampai pahalanya habis kok masih banyak orang yang menuntutnya. Maka orang-orang didolimi yang dirugikan, ini dosanya diambil, diberikan kepada orang lagi, sehingga dosanya tambah banyak, pahalanya habis. Maka orang yang bangkrut. Misalnya di sini Pak RT-nya udah bagus, Pak RW-nya udah bagus, Pak takmirnya udah bagus, dia dirasani we kalau itu RT untuk bantuan di PDW misalnya, padahal RT-nya udah bagus. Pak RW ngoten, RW yang itu bantuan mesti ra tau cerita. Padahal RW itu ya bagus, transparan. Kok takmir yo dirasani. Masjid kok dan PDW, kontrak infak kok ra tau laporan PDW misalnya. Padahal laporannya diteliti, tapi dirasani. RT dirasani, RW dirasani, Pak Lurah dirasani, DPR dirasani, tekan presiden dirasani, Presiden dirasani, Presiden Amerika yang dirasani. Kali tekan presiden sak Indonesia dunia ya dirasani kabeh. Lah pokoknya kono Pak RT njaluk bagian pahalane, Pak RW njaluk, anggota DPR dirasani kabeh njaluk kabeh. Nah, dia pahalane tek nipis. Dia dirasani gate dirian sing jaluk, ya kan ngoten iki. Jaluk-jalukan. Nah, maka supaya kita ini pahalanya tidak jadi orang bangkrut, tidak diberikan ke sana kemari, maka kita belajar banyak diam, ngoten nggih. Tidak banyak ngrasani sana sini. Semoga Allah tolong kita, mudahkan kita, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan sedikit. Baginda Rasulullah dawuh berkata, tuba liman aman nabi waroni maroh, wa tuba liman aman nabi walam yaroni sab'a miror. Sungguh beruntung orang beriman kepadaku padahal ia melihatku, beruntung satu kali. Jadi kalau dia beriman pada Rasulullah, melihat Rasulullah, beruntung satu kali. Dan sungguh beruntung orang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku, sungguh beruntung 7 kali. Kita termasuk yang beruntung 7 kali, Allahumma amin. Baginda Rasulullah juga jauh mengatakan, wa itu anila itu ikhwani. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat yang sedang kumpul bertanya, heran, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara, saudara-saudara panjenengan? Maka Rasulullah dawuh, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani, saudara-saudaraku adalah alladzina fi walam yarawni, orang-orang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Jadi saudara-saudara Rasulullah siapa? Orang beriman kepada Rasulullah padahal dia tidak melihat Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari saya cukup sekian.
Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Becik ketitik olo ketoro, senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho. Kata nggih. Membaca Al-Qur'an hatinya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salahnya mohon maaf, ada kurang pasnya mohon koreksinya. Marilah kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.